Salam sejahtera sahabat EKPS TV terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengambil doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu menyertai hidup kami. Dan kasih-Mu itu membuat kami benar, membenarkan kami, menerima kami. Inilah doa kami demi Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi sumber firman Tuhan kita pada hari ini ialah dari 1 Yohanes 2 ayat 29. Demikian tertulis, saudara-saudara. Jikalau kamu tahu bahwa ia benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia. Jelas, langsung dikatakan ia benar. Maksudnya Kristus benar. Dan apa arti Kristus benar? Kristus benar karena Dia adalah perantara kita kepada Allah. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, dan karena Dia memperantarai kita, Dia mengenal Allah, dan kita karena Kristus mengenal Allah, dan kita mengenal Kristus, dan kita tahu Allah itu kasih. Jadi kebenaran yang Kristus tunjukkan karena Dia memperantarai kita dengan Allah ialah bahwa Allah itu kasih. Dan itulah kebenaran tentang Kristus, dan itulah kebenaran tentang Allah sendiri. Dan itulah juga pesan dari 1 Yohanes. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan Hari Reformasi. Hari Martin Luther 500-an tahun yang lalu menyatakan sikapnya dan lahirlah Gereja Protestan, GKPS atau Gereja Protestan. Dan prinsip reformasi bahwa Allah di dalam Kristus, di dalam iman, membenarkan kita. Allah yang benar karena Kristus itu kasih, membuat kita juga benar. Membenarkan kita. Apa artinya, saudara-saudara? Dulu gereja Katolik menganggap dirinya sebagai lembaga yang bisa mengampuni, bisa membenarkan orang berdosa. Namun akibat gereja Katolik meyakini seperti itu, maka gereja Katolik mengeluarkan indulgensi, yaitu surat untuk membenarkan orang berdosa, tapi surat itu harus dibeli. Dan di situ Luther memprotes. Kristus yang benar, Allah yang membuat kita benar, Allah yang membenarkan kita walau kita berdosa, itu berupa karunia, sola gratia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Salvation not for sale. Itulah arti kebenaran Kristus, bahwa Dia membenarkan kita, menerima kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita melalui kasih-Nya, melalui anugerah-Nya, tidak diperjualbelikan, tapi karena kemurahan hati Allah. Siapa yang tinggal di dalam Kristus, dia benar, dan seperti kata Alkitab tadi, dia lahir, dan karena itu Allah membenarkannya. Tapi juga selanjutnya, saudara-saudara, karena kita telah dibenarkan, diterima, diampuni, maka kita juga kiranya menjadi orang-orang yang benar. Artinya orang-orang yang bisa menunjukkan jalan kasih. Orang-orang yang bisa menampakkan bahwa kasih itu mungkin. Kasih itu mungkin sebagai strategi kita dalam hidup ini. Karena itu pesan selanjutnya, setelah kita dibenarkan, setelah kita dikasihi, setelah kita diampuni, diterima, maka selanjutnya kita pun oleh kasih itu menunjukkan kebenaran kasih tadi dengan kita bisa menerima orang yang mungkin pernah melukai kita. Kita bisa murah hati walaupun kita tahu tidak ada untungnya kalau kita bermurah hati padanya. Bisa, itulah jalan kasih yang benar. Dan kita juga bisa mengampuni. Sekalipun kita sebenarnya telah dirugikan, sekalipun sebenarnya kita membutuhkan kompensasi, bisa mengampuni dan melupakan. Kenapa? Karena kasih bekerja pada kita, dan karena kasih kita jadikan kerja kita hari-hari. Pilihlah jalanmu, pilihlah jalan kebenaranmu, jalan kasihmu dalam hidup ini dari waktu ke waktu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Kau ikutkan dalam kebenaran-Mu, berarti dalam kasih-Mu dalam Kristus yang mengampuni, yang menebus kami. Kiranya kami pun bisa menempuh jalan yang benar, jalan kasih dari waktu ke waktu di tengah kehidupan kami. Inilah doa kami demi Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin.
melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. GKPS TV